Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kepemimpinan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelum kita masuk ke pemaparan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Puji Puspitasari dengan NPM A1A023080. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Bengkulu. Oke, kita masuk ke materi ya. Yang pertama itu mengenai pengertian kepemimpinan. Apa sih pengertian kepemimpinan? Pengertian kepemimpinan adalah proses pengaruh dan menerjemahkan keinginan para anggota yang menekankan pada tujuan dan sasaran organisasi melalui kegiatan, memberi motivasi, memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan anggota, dan memberi dukungan di luar maupun dalam organisasi dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya mengenai tugas utama pemimpin. Yang pertama, membentuk dan memelihara lingkungan di mana para anggota bekerja sama dengan sekelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, manajerial sistem dalam organisasi, khususnya dalam pengambilan kebijakan atau keputusan sebagai inti dari kepemimpinan. Yang ketiga, memahami keadaan anggotanya, di mana anggotanya dapat merasakan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, baik secara kebutuhan bekerja, motivasi, rekreasi, kesehatan, dan kesejahteraan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan pendidikan. Ada beberapa gaya kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu demokratis. Apa sih demokratis ini? Demokratis adalah pemimpin yang berkonsentrasi dengan kelompok. Gaya demokrasi berlandaskan pada pemikiran bahwa aktivitas dalam organisasi akan berjalan lancar mencapai tujuan apabila berbagai masalah yang timbul diputuskan bersama pemimpin dan anggota. Yang kedua, autokratis. Autokratis ini adalah pemimpin membuat keputusannya sendiri karena kekuasaan terpusatkan pada satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Gaya autokrasi berdasarkan para pendirian bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditentukan apabila semuanya semata-mata diputuskan atau ditentukan oleh pemimpinnya. Yang ketiga, kendali bebas. Maksudnya, pemimpin memberi kekuasaan pada bawaan. Kelompok dapat mengembangkan gagasannya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Pengarahan dari pemimpin hampir tidak ada. Gaya kendali bebas tertitik tolak dari pemikiran bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan berjalan lancar dan berhasil mencapai tujuan apabila pada bawaan diberi keleluasan memutuskan segala apa yang dihendaki dan melaksanakan sesuai dengan yang dihendaki. Pemaparan selanjutnya mengenai kepemimpinan efektif di lembaga pendidikan. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaganya. Yang kedua, memfungsikan keistimewaan yang lebih dibandingkan anggotanya. Yang ketiga, memahami kebiasaan dan karakteristik anggotanya. Yang keempat, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan anggota atau orang lain. Yang kelima, berlaku lemah lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya agar orang lain simpatik kepadanya. Yang keenam, bermusyawarah dengan para pengikut serta meminta pendapat serta pengalaman mereka. Yang ketujuh, mempunyai pengaruh yang dapat memerintahkan serta mencegah karena menjadi kontrol lembaganya. Dan yang terakhir, bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong. Itulah pemaparan materi mengenai kepemimpinan pendidikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.